Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Rahmat Saputra dari kelas 11 TKJ. Sini saya akan menjelaskan materi terkait teknologi dan perangkat jaringan yang sesuai kebutuhan. Yang pertama, yaitu perangkat router. Perangkat router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Kemudian cara kerja router yaitu dengan cara merujukan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut akan dituju, apakah berada pada satu jaringan yang sama atau berbeda. Jika informasi yang dituju mengarah pada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuan. Kemudian yang kedua yaitu perangkat konektor. Konektor merupakan alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Keberadaan konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer, sebab jika tidak ada alat tersebut, maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Dan ada beberapa jenis konektor yang bisa terpasang pada perangkat komputer. Di antaranya ialah konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Dan kedua, konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial. Dan yang ketiga ada konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Dan yang ketiga ada perangkat repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat repeater dapat memperkuat sinyal pada jarak jauh. Fungsi repeater adalah memperluas jangkauan sinyal server. Jika sebuah server menggunakan repeater, maka sinyal akan bisa diakses lebih jauh oleh perangkat lain. Maksudnya adalah dalam jarak yang lebih jauh, sebuah perangkat bisa mengakses data dari server. Kemudian yang keempat, perangkat modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital sehingga komputer dapat dijalankan. Biasanya ketika modem dapatkan sinyal analog, maka ia akan merubahnya menjadi sinyal digital dan menghantarkannya ke komputer. Kemudian yang kelima, perangkat kabel. Kabel merupakan penghantar arus dari dan sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan ke perangkat komputer dan biasanya berjenis unshielded, twisted pair UTP, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang ke-6, perangkat NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga bisa terhubung dengan jaringan LAN. NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel sebagai media pengirim ke komputer lain di dalam jaringan untuk mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel. Untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel lalu diterjemahkan dalam ketikar dapat mengerti oleh komputer. Kemudian yang ketujuh, perangkat access point. Access point digunakan mirip dengan router, namun access point memiliki fungsi yang sebenarnya, ialah untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan LAN. Selain fungsi tersebut, access point juga memiliki fungsi
yakni mengatur supaya dapat berfungsi sebagai DHCP server. Kemudian yang 8, perangkat switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal banyak perangkat komputer. Dan kemudian yang 9, perangkat hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika rusak, maka transisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Dan 10, itu perangkat bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memecah jaringan yang besar. Bridge bekerja pada layar data link dari model OSI. Bridge bekerja dengan mengenali alamat MIC asal yang mentransmisi data ke jaringan dan secara otomatis membangun sebuah tabel internal. Tabel ini berfungsi untuk menentukan ke segmen mana paket akan di router dan menyediakan kemampuan filtering. Yang 11, perangkat pelancar. Seperti halnya perangkat pelancar ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Dan kemudian yang ke-12, perangkat wireless char. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless char dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir 13, MIMO MU-MIMO. MIMO kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat. MIMO kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat. MIMO atau multiple input multiple output adalah teknologi komunikasi dengan kecepatan tinggi menggunakan beberapa antena secara simultan. MIMO memiliki kecepatan komunikasi yang lebih tinggi dengan memperluas MIMO. Bila ditemukan produk yang tidak dilengkapi MIMO, maka akan merasakan perbedaan yang mencolok karena kecepatan koneksi menjadi lambat.